Halo semuanya, perkenalkan saya Farah Salsabila dengan NIM 2280230049. Saya merupakan mahasiswa pendidikan fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan bahasa baku dan bahasa tidak baku. Simak videonya ya. Apa itu bahasa baku? Bahasa baku adalah bahasa yang digunakan sesuai kaidah yang telah ditetapkan dan diakui sebagai pedoman resmi. Bahasa baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah atau bahasa asing, memiliki ejaan yang benar sesuai dengan pedoman seperti PUEBI dan mengikuti tata bahasa yang berlaku. Sedangkan bahasa tidak baku adalah ragam bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ragam bahasa ini sering digunakan dalam percakapan sehari-hari atau komunikasi informal. Bahasa tidak baku dapat dipengaruhi oleh bahasa daerah, bahasa asing, atau kebiasaan yang salah dalam penulisan dan pengucapan. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri bahasa baku. Yang pertama, resmi. Bahasa baku memiliki sifat resmi sehingga digunakan dalam dokumen, pidato, pendidikan atau kegiatan belajar dan mengajar di sekolah dan kegiatan formal lainnya. Kemudian, ciri yang kedua yaitu kaidah tata bahasa yang benar. Seperti ejaan, struktur kalimat, dan pilihan katanya itu sesuai dengan kaidah bahasa yang benar. Kemudian ciri yang ketiga, bahasa ini itu tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah atau bahasa asing, sehingga tetap murni dan mudah dipahami oleh semua orang. Ciri yang selanjutnya yaitu penggunaannya harus konsisten. Artinya, aturan yang sama diterapkan secara tetap dalam berbagai konteks. Kemudian ciri yang terakhir yaitu bahasa baku juga bersifat fungsional. Nah, digunakan sesuai kebutuhan komunikasi terutama dalam situasi resmi. Selanjutnya, ciri-ciri bahasa tidak baku. Ciri yang pertama dipengaruhi oleh bahasa daerah atau bahasa asing. Bahasa tidak baku sering mengambil kata atau gaya dari bahasa daerah maupun bahasa asing, sehingga berbeda dari bentuk bakunya. Ciri yang kedua, bentuknya bisa berubah-ubah. Tidak ada aturan tetap, sehingga cara pengucapan atau penulisannya bisa berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Ciri yang ketiga, tidak sesuai dengan konteks kalimat. Penggunaan katanya kadang tidak tepat atau tidak cocok dengan situasi sehingga terdengar tidak resmi. Ciri yang keempat, mengandung makna ganda atau rancu. Kalimat atau kata dalam bahasa tidak baku bisa menimbulkan kebingungan karena artinya tidak jelas atau bisa diartikan lebih dari satu makna. Ciri yang kelima merupakan ragam bahasa percakapan. Bahasa ini biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari yang santai, seperti berbicara dengan teman atau keluarga, bukan dalam situasi resmi. Nah, selanjutnya tujuan penggunaan bahasa baku. Untuk apa sih kita menggunakan bahasa baku ini? Yang pertama, agar komunikasi terdengar resmi, sopan, dan profesional. Bahasa baku membuat pembicaraan atau tulisan terlihat lebih formal dan berwibawa, sehingga menunjukkan sikap hormat dan profesional. Yang kedua, menjaga keseragaman bahasa di seluruh Indonesia. Dengan bahasa baku, semua orang dari berbagai daerah dapat berkomunikasi tanpa salah paham karena memakai aturan dan makna kata yang sama. Yang ketiga, memudahkan penyampaian pesan secara jelas dan tepat. Bahasa baku mengikuti kaidah yang benar, sehingga pesan yang disampaikan mudah dipahami dan tidak menimbulkan makna ganda. Yang keempat, digunakan dalam dokumen, surat, karya ilmiah, atau pidato resmi. Bahasa baku cocok untuk keperluan formal dan akademis seperti surat dinas, laporan, pidato, atau tulisan ilmiah yang menuntut ketepatan dan kejelasan. Sekarang mari kita lihat contoh perbandingan antara bahasa baku dan bahasa tidak baku yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, bahasa baku tidak apa-apa.
Contoh kalimatnya, tidak apa-apa, saya bisa mengerjakannya sendiri. Nah, contoh bahasa tidak bakunya yaitu nggak apa-apa. Contoh kalimatnya, nggak apa-apa, aku kerjain aja sendiri. Kemudian contoh yang kedua, contoh dari bahasa bakunya yaitu apabila. Contoh kalimatnya, apabila kamu rajin belajar, kamu akan mudah memahami pelajaran. Nah, contoh yang tidak bakunya yaitu kalau. Contoh kalimatnya, kalau kamu rajin belajar, kamu bakal gampang ngerti pelajaran. Contoh yang ketiga, bahasa bakunya berbicara. Contoh kalimatnya, guru sedang berbicara di depan kelas. Contoh bahasa tidak bakunya ngomong. Contoh kalimatnya, Bu Guru lagi ngomong di depan kelas. Contoh bahasa bakunya, hanya. Contoh kalimatnya, saya hanya ingin membantu teman saya. Contoh tidak bakunya, cuma. Contoh kalimatnya, aku cuma mau bantu temanku aja kok. Nah, jadi intinya bahasa baku itu resmi dan sopan, sedangkan bahasa tidak baku sifatnya lebih santai dan akrab. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.